Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang pendidikan sebagai suatu sistem. Pengertian pendidikan sebagai suatu sistem. Istilah sistem berasal dari bahasa Yunani sistema yang berarti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Sistem merupakan suatu rangkaian keseluruhan, kebulatan, kesatuan dari komponen-komponen yang saling berinteraksi atau interdependensi dalam mencapai tujuan. Sedangkan kata pendidikan berasal dari kata pedagogi. Kata tersebut berasal dari bahasa Yunani kuno yang jika diejam menjadi dua kata yaitu pait yang artinya anak dan agagos yang artinya membimbing. Jadi pendidikan sebagai suatu sistem adalah suatu komponen yang saling berhubungan secara teratur dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan yaitu mengembangkan potensi diri. Berikutnya ada komponen pendidikan yang terdiri dari tujuan dan prioritas, peserta didik, manajemen atau pengelolaan, struktur dan jadwal waktu, isi dan bahan pengajaran, guru dan pelaksana, alat bantu belajar, fasilitas, teknologi, pengawasan mutu, penelitian, dan yang terakhir ada biaya. Karakteristik teori sistem. Keseluruhan bersifat primer, bagian-bagiannya bersifat sekunder. Integrasi adalah kondisi saling berhubungan antara bagian-bagian. Bagian-bagian membentuk sebuah keseluruhan. Bagian-bagian memainkan peranan mereka dalam kesatuannya untuk mencapai tujuan dari keseluruhan. Karakteristik yang harus dimiliki pendidikan agar dapat disebut sebagai suatu sistem adalah yang pertama memiliki komponen, yang kedua memiliki boundaries atau batasan sistem, yang ketiga memiliki environment atau lingkup luar sistem, yang keempat memiliki interface atau penghubung sistem, yang kelima memiliki input dan output, yang keenam memiliki proses atau pengolahan, dan yang terakhir memiliki objektif atau tujuan. Selanjutnya, unsur-unsur sistem pendidikan. Yang pertama, ada raw input, yakni individu dengan karakteristik tertentu yang akan mengalami proses pendidikan. Kedua, instrumental input, segala sesuatu yang sengaja diadakan atau dirancang untuk keperluan pendidikan, seperti kurikulum, program, pendidik, dan seterusnya. Ketiga, ada environmental input, berupa lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Yang terakhir, poin keempat, ada output, peserta didik yang telah mengikuti proses pendidikan dalam waktu tertentu dan telah mengalami perubahan tingkah laku dengan kualifikasi tertentu. Bisa disebut dengan tujuan pendidikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan yang pertama adalah filsafat negara. Di dalam pembukaan UUD 1945 ada 4 tujuan negara yang salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, di mana Pancasila menjadi dasar pendidikan nasional. Yang kedua adalah demografi. Keterkaitan antara demografi dengan pendidikan sangatlah penting, karena dengan ketersediaan data baik dari sensus atau survei dapat memberikan gambaran yang lebih jelas untuk membantu dalam perumusan kebijakan. Yang ketiga adalah ekonomi. Pendidikan merupakan faktor yang tidak bisa diabaikan dalam status kegiatan pembangunan. Artinya akan sulit bila pendidikan dan ekonomi dibangun secara sendiri-sendiri. Yang keempat adalah sosial budaya. Perubahan sosial budaya yang terjadi baik itu mengangkut nilai-nilai sosial, pola perilaku, organisasi itu harus dihadapi dengan perubahan dalam dunia pendidikan. Yang kelima adalah agama. Di dalam setiap agama, semua orang diwajibkan untuk menempuh pendidikan. Karena sejatinya pendidikan dapat mengantarkan seseorang menjadi pribadi yang unggul. Yang keenam adalah politik. Politik dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia berpengaruh pada anggaran pendidikan dan sumber daya pendidikan. Selain itu juga berpengaruh terhadap perubahan kurikulum. Tantangan sistem pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan di Indonesia adalah yang terpuruk di kawasan Asia. Urutan ke-12 dari 12 negara yang ada di Asia. Indonesia mengalami ketertinggalan dalam mutu pendidikan, baik formal maupun informal. Kedua, guru. Hingga saat ini masih banyak masalah dan kendala yang berkaitan dengan guru seperti kualitas, kuantitas guru yang tidak sebanding dengan banyaknya siswa dan distribusi atau penyebaran. Ketiga, relevansi pendidikan. Tidak relevannya keahlian dengan dunia kerja yang dibutuhkan sekarang. Keempat, elitisme atau kecenderungan penyelenggaraan yang didirikan oleh pemerintah dan menguntungkan kaum elit.
seperti kepincangan pemberian subsidi dan mahalnya pendidikan yang hanya bisa dienyam oleh kaum elit atau kaum kaya. 5. Pemerataan pendidikan yang diwajibkan 12 tahun pendidikan, 6 tahun SD, 3 tahun SMP, dan 3 tahun SMA. 6. Biaya pendidikan merupakan salah satu hal yang membuat putus sekolah karena kemiskinan di Indonesia cukup tinggi. Yang ketujuh, penggunaan teknologi tinggi dalam pendidikan. Teknologi diperlukan dalam pembangunan negara. Kedelapan, fasilitas, sarana prasarana, dan pendidikan. Analisis sistem pendidikan di Indonesia. Pendidikan sebagai upaya untuk memajukan tumbuhnya karakter, keterampilan, dan kepribadian. Namun, pelaksanaan pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya mengarah kepada pembentukan jati diri dan karakter, malah cenderung menurun dan memprihatinkan. Faktor yang mengakibatkan kualitas pendidikan sulit ditingkatkan. Pertama, proses pendidikan menggunakan pendekatan educational production function hanya memperhatikan input tetapi tidak memperhatikan output. Kedua, pelaksanaan pendidikan secara sentralis dan jawa-sentris mengakibatkan sekolah kehilangan motivasi untuk mengembangkan lembaganya. Ketiga, peran masyarakat dalam proses pendidikan hanya bersifat dukungan bukan partisipasi. Adanya upaya dari orang tua dan masyarakat agar pelajar bisa mencari jati diri sesuai proses pendidikan. Maka dari itu perlu adanya keterlibatan proaktif dari orang tua dan masyarakat untuk membentuk pribadi yang bertanggung jawab. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan: pertama, meningkatkan anggaran pendidikan. Kedua, perbaikan kurikulum. Ketiga, menerapkan pendidikan agama. Keempat, pemberdayaan guru. Kelima, memperbaiki kesejahteraan guru. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.